Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Penerimaan Peserta Didik Baru Online Berbasis Web. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alif Rizky Mulyawan MKom. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, kita mulai dari latar belakang. Latar belakang. Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat mempelajari bagaimana meningkatkan dan mengembangkan potensi dirinya. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas merupakan salah satu sekolah yang berada di Desa Gintungkerta. Setiap waktu pendaftaran tiba, sekolah selalu dipenuhi calon siswa baru setiap harinya. Sehingga petugas pendaftaran selalu kewalahan dalam melayani pendaftaran tersebut. Petugas yang kewalahan melayani pendaftaran melalui pendataan jadi lambat dan tidak efisien. Dari permasalahan tersebut, Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas membutuhkan suatu sistem informasi berbasis web yang mampu mengolah data-data para calon siswa baru. Pemanfaatan website di sekolah selain dimanfaatkan untuk menyajikan informasi secara online bagi aktivitas akademia dan masyarakat, namun sekolah juga sudah mulai mengoptimalkan website untuk dijadikan sebagai sistem online yang membantu kerja-kerja tertentu. Salah satu sistem yang sekarang terbukti manfaatnya adalah sistem informasi penerimaan peserta didik baru atau biasa disebut dengan PPDB. Dengan menggunakan sistem PPDB online, memudahkan calon pendaftar dapat mendaftar di mana saja dan kapanpun sampai waktu yang ditentukan oleh pihak sekolah, dan juga memudahkan petugas pendaftaran dalam mengelola data para pendaftar. Proses penerimaan siswa baru di MI Al-Ikhlas Gintungkolot yang masih menggunakan sistem konvensional ini banyak menimbulkan permasalahan. Di antaranya adalah yang pertama, proses pendaftaran lama karena calon siswa atau wali harus mengantri untuk mengambil, membayar, dan mengisi form. Dan yang kedua, data siswa masih berbentuk fisik sehingga rentan hilang, tercampur, dan rusak. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau service. Yang pertama, data pendaftar. Yang kedua, jumlah pendaftar. Dan yang ketiga, info jadwal. Berikut ini keuntungan-keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan. Dari sisi admin, yang pertama, memudahkan dalam mengelola data calon siswa-siswi baru. Dan yang kedua, mempersingkat operasional pekerjaan dalam pengolahan. Dan yang ketiga, mempermudah penyimpanan data-data calon siswa-siswi baru. Dari sisi pemakai, memudahkan calon siswa-siswi untuk melakukan pendaftaran. Dan yang kedua, efisien dalam proses pendaftaran. Dan yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga karena bisa dilakukan di mana saja. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. Dari deskripsi aktivitas disebut, total jumlah estimasi biaya yaitu sebesar 2.500.000. Adapun prosedur sistem berjalan yang diterapkan pada bagian pendaftaran peserta didik baru yaitu sebagai berikut. 1. Prosedur pendaftaran. Pada prosedur ini, calon peserta didik melakukan pendaftaran dengan cara mengisi formulir pendaftaran, mulai dari mengisi data calon peserta didik, data orang tua. 2. Prosedur penyeleksian. Pada prosedur ini, panitia PPDB melakukan penyeleksian berkas-berkas calon peserta didik, apakah sesuai kriteria atau tidak. Bahan sistem. A. Kebutuhan perangkat keras. Agar sebuah sistem berjalan dengan baik dan mempunyai kemampuan yang memandai, perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan website ini adalah 1. PC atau personal komputer. 2. Proses intercode to Queen 2,4 GBHZ. Yang
yang ketiga itu RAM 4GB, yang keempat itu ada HDD 500GB, yang kelima ada monitor. Kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan mendukung dalam pembuatan dan pengoperasian program website ini adalah sebagai berikut, yaitu 1. Sistem operasi Windows 10, 2. XAMPP, ketiga Visual Studio Code, keempat Cognitor 3.1.10. Ini adalah tampilan desain basis data atau tampilan ERD. Spesifikasi file. Di sini terdapat 7 nomor elemen data, yaitu yang pertama ID user, nama, alamat, telepon, status, password, dan akses. Yang menjadi primary key-nya yaitu ID user, akronimnya ID user, tipenya varchar, dan panjangnya 10. Oke, pada spesifikasi file yang kedua, di sini tertera 6 nomor elemen data dan yang menjadikan primary key-nya ID web, akronimnya ID user, tipenya integer, panjangnya 11. Selanjutnya ada nama web, domain web, slogan web, alamat web, dan telepon web. Lalu pada spesifikasi file yang ketiga, di sini ada struktur kode, yaitu nama kodenya nomor pendaftaran, panjangnya 10 karakter, tipenya varchar. Berikut format dari struktur kode dari kelompok kami. Berikut inilah tampilan dari struktur navigasi yang kami buat. Hasil pengujian black box testing from admin, yaitu ada skenario pengujian. Yang pertama, mengetikkan salah satu kondisi pada username atau password, kemudian klik tombol login. Test case-nya, username admin benar, password 1234 salah. Kemudian yang kedua, mengetikkan username dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. Username admin benar, password admin benar. Ada hasil pengujian black box testing from login siswa. Yang pertama, mengetikkan salah satu kondisi pada no pendaftaran atau password, kemudian klik tombol login. Test case-nya, no pendaftaran 2021-001 benar, password 1234 salah. Yang kedua, mengetikkan username dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. Test case-nya, no pendaftaran 2021-001 benar, password 2016-02-09 benar. Here ada hasil pengujian black box testing from pendaftaran, yaitu pertama, tidak memasukkan salah satu data pendaftaran. Yang kedua, memasukkan semua data pendaftaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan web yang telah kelompok kami buat. Di sini, pertama kita ketik localhost, nomor foldernya. Nah, di sini ada tampilan awal dari web kami atau berandanya. Nah, di sini ada tulisan PPDB telah dibuka. Artinya PPDB-nya telah dibuka oleh sekolah. Kemudian ke bawah ada alamat dari sekolahnya, ada kontak yang bisa dihubunginya. Kemudian ada tentang PPDB MIR Ikhlas. Ini adalah aplikasi pendaftaran peserta didik baru online. Kemudian di sebelahnya di sini ada jadwal. Nah, ini itu jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah ini, MIR Ikhlas. Di sini ada misal ada tanggal 28 bulan 6 bulan Juni 2021 itu mulai masuk sekolah. Kemudian sebelahnya lagi ada daftar. Nah, di sini itu form pendaftarannya.
Nah, di sini ada nomor pendaftaran. Di sini nomor pendaftarannya itu tidak bisa diubah. Kalau bisa dicatat, yang soalnya nantinya akan dipergunakan untuk login. Jadi kita isi nicknya. Dan namanya misalkan Sisa. Kelaminnya perempuan, tempat tanggal lahirnya Karawang, tanggal lahirnya tahun 2015, bulan April, tanggal 1. Nah, di sini ada usia. Di sini ada usia minimal masuk ke melakukan pendaftarannya itu usianya minimal 6 tahun per 1 Juli. Sini misal usianya sudah 6 tahun. Isi agamanya Islam. Alamatnya di Karawang. Nah, di sini ada asal sekolah. Jadi jika pernah sebelumnya sekolah TK bisa diisi nama sekolah TK-nya. Tapi apabila sebelumnya tidak sekolah TK dulu, tidak perlu diisi juga, tidak apa-apa. Misalkan sini dia sekolah TK-nya di TK Likma. Nama ayahnya nah, di sini pendidikannya misal pekerjaannya sebagai PNS, penghasilannya, nama ibunya Sasmi, pendidikannya SMA, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, penghasilannya. Ini HP orang, di sini HP, isi HP, nomor HP orang tua. Kemudian klik di sini data wali bisa dikosongkan, klik daftar. Data berhasil disimpan. Kemudian setelah itu kita bisa login sebagai siswa. Masukkan nomor pendaftarannya tadi 2021 04. Sini passwordnya menggunakan tanggal lahir, bulan dan tahun. Tadi tanggal bulan tahunnya 2015, bulannya 04, tanggalnya 01. Nah, di sini ada dashboard siswanya yang isinya ada selamat datang siswa. Kemudian di sini ada biodata. Di sini itu biodata yang sebelumnya diisi di form pendaftaran. Nah, di sini apabila ada kesalahan data, peserta tidak bisa menggantinya sendiri. Jadi apabila ada kesalahan data, bisa menghubungi kontak yang tadi ada di halaman utama. Kemudian di sini bisa dicetak, bisa langsung di print. Dan di sini catatannya ada membawa bukti pendaftaran ketika akan melakukan tes masuk. Jadi jika akan melakukan tes masuk, peserta wajib membawa bukti pendaftaran ini. Kemudian kita bisa logout. Setelah itu kita masuk ke halaman admin. Ini login, username-nya admin, passwordnya juga admin. Masuk. Nah, di sini ada dashboardnya. Kemudian ada jadwal. Nah, di sini data-data dari jadwal kegiatan. Di sini kita bisa menambahkan data jadwal kegiatan. Misal tanggal 14 Juni itu pelaksanaan daftar ulang.
ditambahnya. Nah, datanya sudah berhasil disimpan, sudah berhasil ditambahkan. Kemudian di sini juga bisa mengedit datanya. Misalkan mulai masuk sekolahnya bulan Juli, tanggal 5. Kita perbarui. Nah, di sini tanggalnya sudah berubah menjadi 5 Juli 2021. Kemudian di sini juga bisa menghapus data. Misal kita hapus data yang nomor 2 ini. Oke. Nah, datanya sudah berhasil dihapus. Kemudian setelah itu ada status PPDB. Nah, status PPDB ini yang akan tampil di halaman utama. Di sini apabila pesertanya sudah memenuhi peserta yang diperlukan ada 100 orang. Nah, peserta itu sudah mencukupi 100 orang itu. Di sini kita bisa mengedit PPDB telah ditutup. Kita perbarui. Nah, datanya sudah diperbarui, sudah berubah. Kemudian di sini ada pendaftar. Nah, di sini ada data-data pendaftar. Kita bisa menambahkan data. Menambah ini tampilannya sama seperti di form pendaftaran yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian bisa apabila ingin melihat datanya lebih detail, bisa mengklik detail data. Di sini kita bisa melihat nama-nama orang tua, pendidikan orang tua, nomor HP. Setelah itu kita bisa kembali. Nah, di sini bisa data pendaftarannya itu bisa dicetak sebagai PDF, menjadi PDF. Nah, ini data yang dicetak, ini data yang berbentuk PDF-nya. Kemudian bisa juga di print. Ini print. Kemudian bisa juga diekspor ke Excel. Nah, ini data pendaftarannya yang berbentuk Excel. Bisa kembali. Nah, di sini juga bisa mengedit data pesertanya. Apabila ada kesalahan data bisa kita ubah. Misal di data nomor 2 ini ada nicknya kurang 1 angka, misal angka 1. Kemudian kita perbarui. Nah, nicknya sudah terubah. Kemudian di sini juga bisa menghapus data pendaftar. Misal kita hapus yang data pendaftar nomor 3. Nah, data berhasil dihapus. Setelah itu bisa lengkap. Kesimpulannya yaitu berdasarkan perancangan, pembuatan, dan pembahasan terhadap sistem informasi pendaftaran siswa baru MILI kelas berbasis web, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perancangan sistem informasi pendaftaran siswa berbasis web ini dapat membantu pihak sekolah dalam menjalankan kegiatan pendaftaran dan penerimaan calon siswa baru. Yang kedua yaitu calon siswa baru dapat melakukan pendaftaran secara online, yaitu dengan cara memanfaatkan jaringan internet dimanapun mereka berada. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.